Hari ini jadwal yang kita tunggu-tunggu. Nah, hari ini jadwal yang kita tunggu-tunggu udah datang dan hari ini kita akan membahas tuntas tentang beasiswa Chevening. Webinar ini adalah sebuah kolaborasi dari komunitas OTA dan Kampung Course ID untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di Indonesia mengenai informasi tentang pendidikan di dalam dan luar negeri. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu komunitas OTA, OTA adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk anak-anak Indonesia dalam menajamkan wawasan dengan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris setiap malam minggu. Jadi hari ini, hari Minggu ya, biasanya nanti malam tuh setiap minggu malam ada kegiatan OTA. Nah, setiap bulannya ada OTA beasiswa yang akan mengupas tuntas tentang beasiswa. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang baru saja akan memulai perkuliahannya ya Mas ya, nanti Masnya akan cerita di beasiswa Chevening. Beliau akan berkuliah di University College London, Master of Public Administration, MPA in Innovation, Public Policy, and Public Value. Sebelumnya beliau juga lulusan dari Gajah Mada University tahun 2014 sampai tahun 2018, sarjana ilmu politik, Departemen Politik dan Pemerintahan. Untuk pengalamannya sudah tidak usah diragukan lagi, beliau aktif di Research Associate di Center for Digital Society dengan memberikan kontribusi tulisan, kemudian juga aktif di Research Executive di KRE Group, dan juga aktif memimpin tim untuk mengembangkan kebijakan kertas mitigasi COVID-19. Nah, gimana ceritanya beliau bisa mendapatkan beasiswa Chevening dan juga bagaimana perjalanan beliau mendapatkan LOA. Mari kita tanya-tanya langsung ke Masnya. Halo, selamat sore Mas Muhammad Hafiz Nur. Saya panggil apa nih Mas? Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Iya, panggil aja Hafiz Nadia. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas. Mungkin boleh diceritakan dulu Mas, apakah beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang memang jadi prioritas Mas untuk mendaftar karena kampusnya kah atau karena beasiswanya? Boleh diceritain Mas. Oke, jadi sedikit sharing, aku mulai apply beasiswa atau mulai consider S2 itu udah dari tahun lalu. Sebelumnya kedengeran nggak suaraku atau? Di saya cukup kedengeran Mas, jelas kok. Halo, jelas ya? Oke. Jadi sebelum saya screen share, izinkan sedikit sharing. Jadi saya mulai itu awal tahun lalu, udah mulai mikir mau kemana S2-nya, negara mana, dan beasiswa apa. Kemudian mulai mengerucut ke Chevening itu kira-kira bulan Juni-Juli, udah mulai searching kampus dan persyaratannya juga kayak gitu. Jadi udah mulai di Wah, ada apa ini? Kenapa saya yang di spotlight? Silakan. Ya, halo. Jaringannya tadi sepertinya bermasalah ya, Bang ya. Silakan dilanjutkan. Sorry, yang bermasalah dari saya atau Nadia? Saya. Tadi sempat hilang. Saya kurang tahu juga nih, yang hilang siapa? Terus tadi Iya. masih lagi. Oke. Oke. Oh, aku yang hilang. Tumben biasanya. Ya, sekarang balik lagi kok. Silakan dilanjutkan. Oke. Iya, jadi mulai bulan Juni itu udah mulai cari univnya dan persyaratannya juga kayak gitu. Juni tahun lalu ya. Jadi awal-awal COVID itu. Nah, terus habis itu udah mulai di-prepare deh tuh, mulai Agustus, September, pas Chevening baru buka, gitu. Mulai esai itu kira-kira September, dan malah baru IELTS selama kayak Januari awal tahun ini, gitu. Kenapa pilih Chevening? Awalnya juga nggak consider atau nggak mikirin UK sebagai tujuan, karena mikirnya kok malah ke Amerika gitu dan Singapura waktu itu yang deket aja. Tapi begitu dilihat kok Chevening lebih menarik. Nanti menariknya kenapa pas aku presentasi ya di share screen gitu. Dan juga secara budaya
masuk di aku. Nanti kenapanya kita bisa sharing, dan pada akhirnya di bulan Agustus kemarin baru diterima shifting. Jadi prosesnya sangat lama, selama 1 tahun. Eh, selama 1 tahun, sedangkan kalau beasiswa yang lain itu bisa cepat. Aku daftar Fulbright di Amerika itu awal tahun ini, bulan Februari, lalu kemudian udah ada pengumuman di bulan Juni. Aku ditolak begitu. Nah, jadi shifting ini lama. Kalau tadi Fulbright kira-kira 6 bulan, bahkan kurang ya, 4 bulan, itu shifting paling lama memang. Kayak gitu aja, Nadia. Sebagai awalan kita. Oke, sebagai awalan, berarti Mas Hafiz sudah menyiapkan bahan ya untuk hari ini sharing dengan teman-teman. Tentu. Baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, jadi ini bukan menggurui ya, tapi hanya sekedar sharing aja terkait beasiswa shifting. Dan tadi aku juga disinggung soal LOA University, meskipun aku belum mempersiapkan itu, tapi feel free kalau misalnya mau nanya, dan aku nanti akan buka sedikit terkait LOA University di UK. Alhamdulillah aku dapat shifting kemarin bulan Agustus, dan ini akan berangkat insya Allah minggu depan. Ambil Innovation, Public Policy, and Public Value di University College London. Itu jurusan baru, aku itu masuk di angkatan ketiga. Ya, aku angkatan ketiga. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, di sini aku sedikit sharing apa itu shifting. Jadi shifting itu beasiswa penuh dari pemerintah Inggris, dari Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan UK untuk program master selama 1 tahun di hampir seluruh institusi pendidikan di UK. Kebanyakan institusi pendidikan di UK untuk master itu untuk 1 tahun. Ada sedikit pilihan yang 2 tahun, tetapi kalau misalnya teman-teman mau milih yang 2 tahun, itu tidak bisa di-cover oleh shifting. Kalau nanti ada yang nanya, oh 1 tahunnya di-cover, 1 tahunnya enggak, itu enggak sama sekali. Jadi memang shifting khusus untuk hanya 1 tahun saja. Kemudian syarat yang keduanya, dia wajib 2 tahun kerja atau 2.800 jam. Sejak kamu bekerja di awal hingga sekarang ini gitu. Kenapa shifting mewajibkan 2 tahun kerja? Karena dengan kamu lulus S1 dan kemudian kamu akan lanjut S2, shifting expect kalau misalnya calon penerima itu memiliki pengalaman yang lebih ketimbang mereka yang hanya dari S1 lanjut ke S2 begitu. Meskipun kalau misalnya teman-teman lihat website shifting, 2.800 jam itu bisa termasuk voluntary, kegiatan relawan, bakti sosial, dan lain-lain, atau magang misalnya. Tapi aku juga baru dengar kabar dari seniorku yang dapat shifting kalau ternyata kerja-kerja non formal seperti itu tidak dianggap sebagai kerja profesional untuk shifting. Jadi kalau misalnya mau aman, lebih baik memang setelah S1 lulus, kemudian nanti lanjut S2-nya setelah minimal 2 tahun kerja. Karena bukan apa-apa, ini juga korelasinya selain pengalaman tadi, juga soal duit gitu. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar atau gimana ya, tapi yang namanya beasiswa, meskipun ini beasiswa penuh, tentu selama masa pendaftaran dan juga memenuhi persyaratannya itu membutuhkan uang. Ambil contoh misalnya untuk IELTS, kalau misalnya teman-teman ngambil les IELTS-nya juga, itu juga butuh duit. Kemudian misalnya teman-teman beli bukunya, meskipun sekarang di online itu ada banyak yang gratis, dan juga misalnya misalnya kalian lolos dapat shifting, tentu ada yang dikeluarkan, seperti misalnya tes TBC untuk masuk Inggris, meskipun nanti dibayar balik ya, tapi kan tentu kita harus siap. Nah, untuk memenuhi persyaratan keuangan inilah, kalian kan sudah tanda kutip
financially independent begitu diharapkan. Dan kemudian kalian juga diwajibkan untuk memilih 3 pilihan program studi master kalian di Inggris nanti. 3 program studi ini harus yang linear, dalam artian mereka mirip-mirip. Misalnya aku ngambil public policy, kemudian nanti pilihan keduaku misalnya waktu itu ada filsafat dan kebijakan publik, terus nanti ada lagi yang ketiganya misalnya kebijakan publik dan pembangunan kayak gitu. Jadi tidak harus sama kebijakan publik di satu, tapi yang penting mereka linear atau mirip lah satu sama lain gitu. Yang ketiga, awal milih shifting itu juga mikir karena administrasinya nggak ribet. Paling ribet menurutku ngisi-ngisi ngupload itu hal yang biasa lah ya, tapi tidak seribet beasiswa. Sorry itu aku harus membandingkan dengan LPDP misalnya, yang aku pun pernah daftar juga, yang wah ribet banget begitu dan tidak user friendly katakanlah begitu. Jadi ini jauh lebih mudah secara admin dan juga lebih friendly untuk aku yang latar belakang ilmu sosial yang agak kurang bisa menghitung TPA dan lain-lain kayak gitu. Kemudian apa sih yang shifting jual itu keunggulan networkingnya. Karena kita tidak hanya memiliki network di Indonesia dengan senior, dengan alumni, tapi juga kita direkatkan oleh event-event internasional yang bisa shifting awardee participate di situ. Jadi networknya itu globally, bahkan kewilayahan se-ASEAN misalnya dan juga se-Indonesia. Meskipun LPDP juga sama, dia ada atau beasiswa lain, let's say ada social bonding misalnya via online atau offline. Tapi menurutku karena yang diterima shifting itu lebih sedikit, jadi lebih guyup mungkin ya. Aku bisa bilang begitu. Itu. Kemudian yang keempat, meskipun ini beasiswa pemerintah UK, tapi kalian diwajibkan untuk balik ke Indonesia, bukan kalian diwajibkan untuk bekerja di UK, tapi kalian harus wajib ke Indonesia setelah masa studi kalian selesai, atau paling lama sebelum visa kalian selesai. Gitu. Nah, ini sedikit sharing terkait timeline shifting. Jadi, shifting itu sekarang udah buka, dan sekarang sudah malah menjelang penutupan, hampir 1 bulan lah ya. Dia dibuka 4 Agustus kemarin dan ditutup pada bulan November awal tanggal 2. Kemudian setelah itu ada tahapan seleksi berkas, seleksi esai. Nanti esai itu akan aku kupas tuntas di slide setelah ini. Di bulan November itu penutupan, kemudian di bulan Januari akhir sampai Februari pertengahan itu pengumuman esai tadi. Nah, esai ini yang paling menentukan sebelum kalian masuk ke interview. Karena disinilah dipangkas habis-habisan. Ambil contoh kasus angkatanku, yang daftar itu ada 8.000. Kalau tahun lalu yang daftar 6.000, tahun ini yang daftar 8.000, jadi ada kenaikan 2.000. Kemudian dipangkas habis jadi 200. Kemudian lagi dari interview 200 itu tadi dipangkas lagi menjadi 60 sampai 70 begitu. 70 orang. Dan hampir setiap tahun memang shifting memiliki funding untuk 60-an lah, 60-an siswa Indonesia untuk studi di UK begitu. Prosesnya paling lama di antara beasiswa-beasiswa lain seperti yang aku katakan tadi, dari aplikasi 4 Agustus dibuka, bayangkan aku tanggal 8 Agustus 2021 itu diumumkan. Jadi bisa dibayangkan 1 tahun penuh ketidakpastian itu. Begitu. Makanya kalau aku boleh suggest, boleh jadikan shifting sebagai tumpuan atau pilihan, tetapi jangan terlalu banyak berharap. Kita harus buka kesempatan lain di beasiswa-beasiswa lainnya, begitu. Karena harus ada backingan. Itu sih. Ini udah, terus kemudian Juni sampai Agustus pengumuman. Kenapa aku bisa pengumuman? Lagi-lagi aku sedikit sharing. Mereka yang fix berangkat itu di bulan Juni tanggal 25. Sekitar itu mereka sudah dapat info. Sedangkan aku itu masuknya di waiting list. Waiting list ini dia
yang ketika misalnya yang inti itu mundur ke tahun depan, atau misalnya yang inti cancel beasiswa shifting mereka, itu nanti yang cadangan itu bakal bisa naik gitu. Nah, akulah salah satu orang yang naik itu. Makanya cenderung cukup lama untuk menerima beasiswa shifting gitu. Oke, itu aja terkait proses seleksi. Aku pengen langsung bedah ke esainya sih. Karena esai ini yang paling menentukan buat teman-teman semua untuk dapat beasiswa shifting gitu. Jadi di essay shifting itu ada 4 esai. Dalam bahasa Inggris semuanya, maksimal 500 kata atau satu halaman Microsoft Word begitu. Nah, ada 4 esai yang diinginkan shifting. Yang pertama itu ada leadership dan influence. Yang kedua ada networking atau berjejaring. Yang ketiga adalah plan karir kamu ke depan. Dan yang keempat, mengapa kamu memilih studi di UK dan mengapa kamu memilih 3 universitas yang kamu tuju tadi. Nah, ini aku sedikit mind mapping bagaimana cara penyusunan esai-esai ini. Ini tidak saklek, tapi aku harap ini bisa sedikit memancing teman-teman semuanya kalau misalnya ingin mendaftar tahun ini atau tahun depan, ini boleh di screenshot nanti supaya brainstorming lah untuk menyusun esai tadi. Gitu. Oke, ini ada shifting essay. Nah, kemudian mereka minta leadership dan influence, kemudian mereka minta networking. Nah, di sini aku pecah menjadi 2, ada leadership dan influence dan networking, kemudian ada study in the UK dan career plans. Yang leadership dan influence dan networking itu adalah yang telah terjadi di masa lalu. Jadi pengalaman teman-teman semuanya, baik itu di kuliah, di S1, atau dunia kerja, bagaimana teman-teman memiliki jejaring yang lebih luas, atau di tempat-tempat lainnya. Ini yang dijadikan bahan buat kalian untuk menulis essay shifting begitu. Kemudian aku bagi lagi di yang kedua, ada studi di UK dan career. Nah, studi di UK ini kan masa depan gitu. Apa yang kamu pengenkan dari UK? Apa yang kamu bayangkan ketika studi di UK? Apa yang kamu bayangkan karir kamu ke depannya? 5 tahun lagi kamu akan jadi apa setelah kamu balik dari UK kayak gitu. Bagaimana pengalaman atau ilmu yang didapat di UK itu bisa mendampak ke karir kamu atau kamu sebagai person ke depannya begitu. Nah, untuk menulis sebuah essay shifting memberikan guidance, arahan untuk teman-teman semuanya untuk mengikuti pola STAR. Apa sih STAR itu? Situation, task, action, dan research. Output, realisasi kalau nggak salah, ini output salah, gitu. Jadi situasinya seperti apa buat teman-teman semuanya. Misalnya di bagian leadership dan influence, teman-teman sudah misalnya, sudah pendidikan saya apa ketika S1, kemudian mengapa saya butuh pendidikan S2 lagi, dan di spesifik studi itu, terus kemudian pekerjaan teman-teman, pengalaman pekerjaan teman-teman apa, yang bisa dibawa ke essay leadership dan influence misalnya, atau di essay networking. Capaian teman-teman apa? Di sini capaian bukan juara 1, bukan IPK 4,0, bukan mahasiswa lulusan tercepat, dan lain-lain ya. Capaian itu bisa apapun itu. Misalnya teman-teman mengembangkan desa teman-teman, kemudian teman-teman mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan masyarakat lokal kayak gitu. Atau misalnya teman-teman punya achievement, misalnya aku waktu KKN waktu itu, aku bilang ini sebuah achievement karena saya bisa mengempower masyarakat lokal untuk mengetahui kasus korupsi di dana desa. Misalnya kayak gitu. Jadi itu bukan yang ketika teman-teman mendapatkan sertifikat atau apa, tapi capaian itu bisa luas. Kemudian yang terakhir ada ketika menjadi relawan. Jadi ini hanya sedikit gambaran bagaimana teman-teman bisa mengkerangkai essay shifting gitu.
Ketika misalnya ditanya leadership dan influence, dan aku cocokkan ke pola STAR tadi ya, nah, situasinya seperti apa? Situasi kepemimpinan kamu seperti apa waktu itu? Misalnya, aku bilang waktu itu, oh saya dihadapi oleh masalah ini di komunitas ini, kayak gitu. Saya waktu itu mengangkat tema KKN saya, kemudian saya bilang, oh masalahnya adalah ada korupsi dana desa, tapi warga itu nggak tahu menau, begitu. Situasinya seperti itu. Kemudian masuk ke task. Task saya apa? Oh, saya harus memberikan awareness kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui dan hak untuk berpendapat kenapa bisa dana desa itu dikorupsi, kayak gitu. Atau dan lain-lain. Action-nya apa? Action saya misalnya waktu itu saya bilang, oh karena saya outsider, karena saya masyarakat apa nih namanya tinggal di Pulau Jawa, kemudian saya merantau apa untuk KKN selama 3 bulan di Sulawesi, maka saya harus perkenalan dengan masyarakat lokal. Saya nggak mau sendirian karena ini teamwork, kayak gitu. Karena leadership itu kan bukan, saya bilang leadership itu bukan ketika kita menjadi ketua ini itu, ketika kita menjadi bos ini itu, pemimpin, kayak gitu. Tapi bukan title-nya, tapi perannya sebagai leader itu gimana. Jadi aku bilang ini itu masalah team effort begitu, teamwork dengan aku, dengan masyarakat lokal, dengan teman-teman KKN-ku begitu. Gimana kita melakukan negosiasi, bagaimana kita melakukan lobbying ketika itu. Kemudian R ini aku lupa apa, bukan research, tapi resultnya apa? Resultnya aku bilang, oh resultnya harus sustain, harus berkelanjutan. Gimana aku yang hanya 3 bulan pas KKN itu bisa memberikan dampak yang berkelanjutan begitu. Aku bilang, oh saya membantu membuat Karang Taruna. Oke, itu hal yang simple, tetapi di desa itu belum ada Karang Taruna begitu. Dan itu hal yang sustain untuk bisa dijaga sampai tahun-tahun mendatang begitu. Dan leadership dan influence sama lah. Influence bagaimana kamu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tidak hanya tujuan kamu tetapi tujuan bersama. Hal yang sama berlaku di networking. Di tiap-tiap SI shifting, karena kebetulan aku tahun lalu itu 2 tahun setelah lulus S1, maka aku membagi SI-ku di pengalaman universitas ketika sarjana dan juga ketika kerja selama 2 tahun itu begitu. Jadi ku bagi menjadi 2 itu dan aku terapkan di SI leadership dan influence dan networking. Networking juga sama dengan mengikuti pola STAR tadi. Situasinya seperti apa? Mengapa kamu butuh networking? Alasan-alasan seperti itu perlu. Tetapi yang paling penting dari semua SI ini adalah jangan sampai kalian hanya memberitahukan di SI kalian kalau, oh, saya menjadi pemimpin di bidang ini. Saya itu diberikan amanah dari teman-teman untuk ini, misalnya kayak gitu. Saya itu ketua ini loh, begitu. Bukan itu yang dimau shifting, bukan itu yang dimau kayak, oh saya menjabat ini. Tapi kamu ngapain ketika menjabat itu? Harus berikan yang detail tadi, mengikuti pola ini sangat membantu, situation, task, action, result, bukan research. Jadi mengikuti pola ini, nanti kebentuk kerangka berpikir ya begitu. Situation, mengapa kamu, situasi seperti apa ketika kamu memimpin sebuah organisasi atau project atau apapun itu. Situasi seperti apa yang membuat kamu berjejaring ketika itu. Gitu. Saya bilang waktu itu networking saya ternyata tidak hanya berhenti ketika saya kuliah S1, tetapi ketika saya bekerja pun terjun di dunia profesional, ternyata networking saya ketika kuliah itu terpakai hingga ke kerja begitu. Jadi saya bilang networking itu tidak putus ketika itu juga, tetapi berkelanjutan gitu. Kira-kira menggunakan pola STAR inilah yang sangat membantu. Dan terakhir tipsku, jadikan esai
leadership dan influence, networking, studying in the UK, dan career plans, ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam artian harus ada benang merah di antara 4 esai ini, kawan-kawan semuanya. Maksud saya adalah apa ide yang kamu bawa dari esai ini? Apa sih yang kamu inginkan begitu? Apa ide kamu untuk Indonesia ke depannya? Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan patah-patah esainya. Kayak leadership dan influence ngomongin apa, networking ngomongin bidang apa, studying in the UK ternyata mau ngambil program studi yang beda lagi gitu. Terus karirnya beda lagi loh, ya gimana gitu, nggak menjadi satu kesatuan yang utuh. Saranku adalah sudah mulai brainstorming apa yang ingin kamu bawa dari pengalaman kamu yang lama, dan juga apa yang ingin kamu bawa di masa yang akan datang. Begitu. Di situ ketika kamu nemu benang merahnya, barulah kamu enak menulisnya. Lagi-lagi brainstorming apa aja indikator atau bukan indikator ya, pengalaman-pengalaman yang pengen kamu share di esai itu. Gitu. Karena nanti once ketika teman-teman semuanya itu lolos ke apa nih namanya, ke tahap interview, which means kamu sudah setahap di depan teman-teman yang lainnya, itu kamu akan ditanyakan terkait apa yang ada di esai kamu. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh Shifning itu tidak di luar esai yang kamu tulis, tetapi itu adalah yang tercantum di esai kamu. Jadi tentu tidak bisa bohong begitu, nggak bisa bohong, nggak bisa bikin cerita yang lain yang bukan, yang tidak terjadi sama sekali kayak gitu. Jadi betul-betul berdasarkan pengalaman teman-teman. Memang ketika memulai, aku sedikit sharing waktu tahun lalu itu bingung mau bawa cerita yang mana ya, kira-kira yang pas sesuai dengan program studi saya atau apa yang ingin saya sampaikan atau capai ke depannya gitu. Tapi ketika dikerucutkan, oh akhirnya nemu nih pengalaman yang kira-kira cocok dengan kesinambungan esaiku begitu. Pun begitu juga dengan studying in the UK. Apa alasan terbesar kamu untuk mau lanjut studi di UK? Boleh alasan akademis, boleh alasan non akademis. Misalnya temanku bilang studying in the UK, kenapa? Karena di sana saya bisa bersepeda dengan nyaman. Karena di sana saya bisa main skateboard begitu. Saya suka dengan lingkungan-lingkungan di UK yang bisa menjadi dorongan saya untuk belajar, let's say kayak gitu. Kenapa UK? Oh, ternyata environment-nya sangat mendukung untuk sekolah. Atau oh, saya sangat engage dengan budaya UK. Oh, saya pengen karena saya dari dulu suka nonton Harry Potter, misalnya kayak gitu. Itu nanti bisa dibawa begitu. Karena dengan kalian mengenal budaya-budaya UK, justru orang shifting juga meng-acknowledge kalian dengan, oh, ini orang ternyata terinfluence dengan budaya atau ya budaya UK begitu. Kemudian nanti teman-teman juga harus menuliskan kenapa alasan teman-teman memilih universitas pertama, kedua, dan ketiga. Alasan-alasannya tentu harus logis. Biasanya alasan yang dibawa itu, oh karena ilmu yang dibawa di kampus A itu tidak hanya teoritis, tetapi juga implementatif untuk diterapkan di Indonesia begitu. Kemudian nanti ditambah lagi, oh saya sudah mengikuti dosen A sejak lama begitu. Jadi ini nilai tambah kamu di mata reviewer essay shifting untuk oh ini orang sudah mengenali nih lingkungan tempat dia akan studi nanti begitu. Biasanya orang-orang akan memberikan tiga alasan itu. Kenapa memilih kampus ini, kenapa memilih program studi ini, dengan alasan misalnya yang tadi keilmuannya, ada dosennya yang pas, dan juga misalnya mengambil judul mata kuliah tertentu begitu. Itu yang biasanya kita bawa di essay studying in the UK. Kemudian juga ditambahkan pula
biasanya di bagian akhir paragraf, kalau misalnya teman-teman ini akan mendapatkan ilmu dari UK itu tidak hanya untuk pembangunan Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan UK begitu. Mungkin di sini aku tidak tambahkan karena aku mau sharing dan juga nanti di bagian Q&A kita bisa ngobrol. Tetapi itu semua sudah ada di website Shifting. Kalau misalnya yang tadi ini kan website Shifting yang Indonesia ya. Tetapi nanti dia www.shifting.org sih. Nah, nanti udah mulai muncul itu guidance misalnya bantuan untuk menjawab esai gitu atau bagaimana cara menyusun esai spesifik leadership gitu. Ada guidance-nya, apa yang bisa ditorehkan, apa yang bisa ditulis di essay, apa yang tidak bisa ditulis di essay. Jadi ada guidance-nya. Pun begitu pula dengan essay yang terakhir terkait karir kamu ke depan. Setelah kamu studi di UK, bayangan kamu setelah studi apa? Kamu kembali ke Indonesia, kamu akan bekerja sebagai apa? Apakah kamu akan bekerja? Apakah kamu akan mendirikan organisasi? Apakah kamu akan menjadi praktisi di bidang kamu sendiri, misalnya begitu. Nah, hal-hal ini yang perlu disampaikan di career plans. Career plans ini umumnya dibagi menjadi tiga rentang waktu, periodisasi. Pertama, short term, kedua, middle term, yang ketiga, long term. Short term ini bisa 1-5 tahun setelah kalian lulus di UK, kemudian yang kedua 5-10 tahun, midterm, kamu ingin menjadi apa, yang ketiga, kamu ingin menjadi apa setelah 10 tahun. Jangan, saran dari Shifting, mimpi boleh terkait karir, tapi maksudnya yang realistis, yang implementatif, yang bisa digapai olehmu, begitu. Dan juga yang tentunya sesuai dengan bidang yang kamu ambil, begitu. Itu intinya dari keseluruhan essay Shifting. Tidak ada template khusus untuk essay Shifting. Untuk awalan openingnya seperti apa yang bagus kah atau segala macam itu tidak ada yang saklek, karena di website-website yang udah mencantumkan contoh essay Shifting pun mereka beda-beda angle-nya. Ada yang mulainya dengan kata-kata yang sangat berbunga banget, atau ada yang langsung kayak saya menghadapi situasi ini gitu. Atau kalau aku misalnya di SI-ku bilang, oke, leadership buatku itu apa sih gitu. Networking, kenapa aku butuh networking begitu. Jadi awalan tiap-tiap essay itu berbeda tiap orang dan tidak ada essay yang paling sempurna begitu. Itu sih teman-teman. Mungkin dariku itu aja. Sedikit memang presentasinya karena karena kan tadi ditanya terkait Shifting, bagaimana tips and tricks dan lain-lain. Memang tips and tricks-nya ini lebih di esainya, karena esai yang paling dinilai, kemudian nanti kita ke bagian interview. Tetapi kan sebelum ke interview, kita harus bagus dulu esainya nih, gitu. Karena ini yang paling kompetitif. Setelahnya baru interview. Itu sih kira-kira dari aku, karena lebih mau kita sharing, ada yang mau tanya, nanti aku bisa jawab. Terus karena aku juga belum sharing terkait LOA University, kalau nanti ada pertanyaan, saya dengan senang hati bisa berbagi. Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya Mas ya, soalnya udah banyak banget pertanyaan dari kolom Oh, komen chat nih. ini aku stop sharing aja ya. Boleh, bebas, silakan mau sambil ditunjukkan juga sebagai materi untuk teman-teman di sini juga boleh, Mas. Oke. Kita mulai dari pertanyaan dari kolom chat dulu ya, Mas ya. Ya. Ini ada dari Ilham Maulana. Kak, apa bedanya metode STAR dan SMART? Apakah bisa menggunakan dua-duanya atau sebaiknya dipilih salah satu? Silakan, Mas. Tunggu, aku juga baru tahu nih metode SMART. Mungkin ada yang lain dulu nggak?
Atau Mas Ilham Maulana mau sharing ke kita itu SMART itu metode apa dan apa perbedaannya dengan STAR mungkin? Sebetulnya udah ketemu di sini. Oh ya, boleh. Silakan, Mas. Oke. Intinya tadi aku baca metode SMART dan STAR. STAR itu seperti yang tadi aku udah jelasin, SMART itu ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu. Sebetulnya ini kan kalau yang SMART ini terkait project management ya. Correct me if I'm wrong, ini terkait project management. Kalau yang tadi metode STAR itu terkait penulisan essay. Kalau di sini memang nilai-nilai SMART tadi itu termasuk ke dalam STAR tadi yang saya sudah jelaskan. Tetapi kalau misalnya ditanya oleh Ilham, haruskah mengikuti salah satunya atau tidak apa-apa keduanya pun, ya nggak masalah begitu. Hanya memang yang membedakan adalah STAR ini adalah metode penulisan essay. Kalau yang aku lihat, SMART ini masuk ke nilai-nilai STAR tadi begitu. Karena kan misalnya spesifik, be spesifik memang itu yang Chevening inginkan begitu. Jadi bukan kamu menjelaskan, oh saya sudah membantu raising awareness ke masyarakat lokal di Sulawesi. Loh, spesifik dong. Masyarakat lokal di mana? Bagaimana kamu mencapai outputnya begitu? Bagaimana kamu berjejaring dengan teman-teman kamu ketika masa studi kamu atau ketika kamu kerja. Jadi be spesifik memang iya, tetapi kok kalau aku lihat ini bukan guidance penulisan esai, tetapi ini memang value atau nilai-nilai yang harus bisa ditambahkan di dalam esai kamu itu. Itu sih kalau kataku. Oke, terima kasih Mas. Ini Mas Ilham Maulana sudah mengacungkan tangan, udah raise hand nih. Mau langsung berdiskusi dengan pembicaranya Mas Ilham? Silakan dibuka audionya. Wah, sepertinya Mas Ilham angkat tangan aja nih, nggak muncul. Ya udah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau misalnya Mas Ilham sudah aktif, sudah aktif ya. Silakan Mas Ilham. Ingin bertanya langsung, Mas, atau sudah cukup? Oh iya, sore Kak, saya ini kan coba gabung juga di grup internasional Cipening lainnya, terutama di grup Facebook dengan LinkedIn, itu kan para Cipening dari berbagai macam negara, yang saya lihat kebanyakan mereka menggunakan metode SMART, sementara di Indonesia STAR. Nah itu kita, apakah metode yang dipakai itu salah satu komponennya kan tadi usahakan tidak putus-putus di antara 4 esai itu, tapi kalau di antara salah satu komponennya ada yang mengandung unsur metode SMART, apa itu tidak apa-apa? Misal di bagian career plans, kita menggunakannya metode SMART, sementara komponen lainnya kita menggunakan metode STAR. Oke, sebetulnya metode STAR itu, aku jujur baru dengar metode SMART ini dipakai di essay-essay Chevening. Karena metode STAR itu aku dapatkan memang dari website Chevening. Kalau misalnya teman-teman kepo bisa ke website Chevening, di bagian essay itu nanti ada guidance untuk menulis essay berdasarkan metode STAR tadi. Kalau misalnya Mas Ilham itu nanya, oh kalau di negara lain kok banyak metode SMART atau kok kenapa di Indonesia STAR begitu. Makanya tadi aku baru tahu dan ketika aku cek, oh itu ternyata specific, measurable, A-nya aku lupa apa, terus R-nya relevant dan T-nya time bound. Memang sebetulnya keduanya applicable, Mas. Applicable untuk essay Chevening. Keduanya saling melengkapi dalam artian komponen SMART tadi itu bisa dimasukin ke essay Chevening Mas Ilham. Sedangkan metode STAR tadi itu untuk alur penulisannya
gitu. Ketika metode STAR, awalnya aku harus memberitahukan situasi yang aku hadapi apa. Kemudian T, task, tugas saya apa waktu itu, tantangan saya apa. A, misalnya action, actionnya apa yang saya lakukan. Sedangkan kalau SMART kan harus spesifik lah, atau tadi apalagi time bound dalam artian tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu singkat, misalnya begitu. Jadi nilai-nilai SMART tadi itu bisa dimasukin ke dalam essay shifting, tetapi untuk alur kerangka penulisan itu bisa menggunakan STAR. Tapi lagi-lagi kalau misalnya itu malah menyulitkan atau membingungkan Mas Ilham dan teman-teman ketika menulis essay, lagi-lagi essay yang gagal ya essay yang tidak dimulai-mulai begitu. Jadi harus dimulai, metodenya terserah kembali ke penulis atau aplikan shifting. Nanti kita bisa mengkerangkainya dengan STAR, tetapi dengan nilai-nilai SMART. Kalau menurutku sih begitu. Gimana Mas Ilham? Sudah cukup? Atau mau digali lagi antara SMART dan juga STAR ini? Sepertinya memang saling mendukung sebenarnya. Yang penting esainya dibuat dulu ya Mas ya, baru nanti kita akan bisa kita dalamin lagi value-nya melalui SMART dan juga nanti alurnya dari STAR. Gimana Mas Ilham? Mau ditanya lagi? Baiklah, terima kasih. Udah cukup. Kurang kedengeran di saya Mas, gimana? Berarti kalau misalnya itu apa sih yang di Indonesia kebanyakan digunakan metode STAR, mungkin ya bisa sebagai referensi, mungkin ikuti teman-teman lain saja ya, mayoritas ya. Kalau SMART, saya sudah sebenarnya udah bikin essay, tapi memang agak lebih sulit sih. Paling gitu aja ya. Ya, terima kasih. Siap, makasih Mas Ilham. Gimana Mas? Pak Ilhamnya udah bilang makasih Mbak Nadia, udah selesai. Baik Mas, baik. Kita lanjut ya, kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Aris Pratama. Pertanyaannya adalah apply ke UCL kapan dan LOE-nya diharapkan sudah seperti apa ya Mas ya? Silakan Mas. Iya, pas banget tadi emang Miss kapan aku apply uni dan di tahap apa. Jadi disclaimer dulu, shifting itu tidak mewajibkan aplikannya untuk mendapatkan LOE terlebih dahulu. Bahkan shifting tidak memberikan requirement terkait IELTS begitu. Jadi IELTS sejak tahun lalu sudah dihapuskan, mengingat pandemi COVID-19 yang melimitasi kita untuk bergerak begitu. Tetapi memang IELTS itu dibutuhkan untuk apply university. Balik lagi ke kapan apply UCL, itu aku apply UCL setelah aku interview shifting. Jadi Februari itu sudah keluar bahwa saya lolos seleksi interview, kemudian dijadwalkan 1 Maret interview shifting. Nah, setelah 1 Maret itu, baru aku fokus untuk mempersiapkan requirement untuk UCL, begitu. Karena menurutku aku butuh 1 bulan, cukup lama ya, untuk essay UCL. Kemudian di bulan April aku submit. Dan LOE diharapkan itu sudah ada setelah pengumuman interview di bulan Juni akhir, di tanggal 25 kira-kira gitu. Biasanya memang sudah ada LOE begitu, tetapi waktu itu UCL memang lama banget, jadi harus ditelepon dulu, baru besoknya keluar gitu. Kalau misalnya nunggu lagi, dia lama lagi begitu. Tapi memang LOE diharapkan sudah ada setelah pengumuman final dari interview tadi. Ketika misalnya Mas Haris dapat nih beasiswa shifting, nanti akan ada deadline paling lama kapan harus
submit LOA atau mendapatkan LOA. Setelah dapat baru disubmit ke portalnya Shifning begitu. Maksimal tanggal 15 Juli. Maksimal tanggal 15 Juli untuk masuk ke portalnya Shifning begitu. Jadi memang cukup tidak ketat lah Shifning. Harus sudah ada LOA dulu nih gitu, enggak. Bahkan LOA di akhir-akhir pun itu udah bisa gitu, masih bisa. Jadi pembagian konsentrasiku tuh memang di awal Shifning dulu. Setelah Shifningku selesai di essay, kemudian saya tes IELTS di Januari. Setelah selesai tes IELTS, bagi lagi fokusnya di interview. Setelah selesai interview, bagi lagi fokusnya 1 bulan ke essay UCL, baru kemudian agak free begitu. Itu sih Mas. Dan langsung aja untuk essay, bagusnya selalu maksimal 500 kata, jangan lebih, karena memang tidak akan diterima, dan bagusnya maksimal 500 atau kurang. Prinsipnya adalah selama dia maksimal 500 kata pas di 500, it's okay gitu loh. Tapi kalau aku memang mikirnya selalu kukurangi sedikit lah. Ya 495 bahkan. 495, 496, 497. Di tiap-tiap esaiku itu maksimum words-ku segitu. Nggak sampai 500 karena entah kenapa aku lebih mau menghindari selalu di maksimal 500 kata. Gitu sih. Meskipun secara sistem bisa, tapi aku nggak mau risiko aja sih gitu. Itu Mas, semoga membantu. Silakan Mas Aris Pratama, kira-kira cukup menjawab atau ingin ditanyakan lebih lanjut, Mas? Sudah cukup menjawab, Mas. Paling pertanyaanku kalau misalnya kita dapat LOE sebelum masuk ke interview itu akan membantu nggak ya? Ataukah interview tidak ada kaitannya dengan LOE atau enggak gitu? Ya, pertanyaan bagus Mas. Jadi waktu aku interview itu memang ditanya apakah sudah dapat LOE dari 1 di antara 3 itu. Ku jawab memang belum. Ku jawab aja sudah submit LOE tapi belum dapat sudah submit aplikasi tapi belum dapat jawaban dari uni begitu. Ketika misalnya Mas nanya apakah semakin meyakinkan si interviewee-nya Shifning, tidak, karena mereka memang menilainya pure dari esai begitu. Masalahnya aku aja kalau ambil contoh aku interview belum ada LOE sama sekali. Bahkan LOE ku itu di akhir gitu loh, di bulan Juni. Sedangkan di bulan Juni itu aku udah masuk waiting list. Padahal aku belum ada LOE sama sekali. Ambil contoh lagi seniorku alumni Shifning, dia masuk inti ya, bukan waiting list kayak aku. Inti Shifning tanpa memegang LOE sama sekali. LOE dia tuh baru ada di deadline-nya lagi. Jadi memang tidak, ketika ada LOE sebelum interview, tidak menjamin akan mendapatkan beasiswa Shifning. Tetapi memang melegakan Mas Aris untuk persiapan yang lainnya. Itu sih. Tapi memang saranku, kalau misalnya sudah bisa mulai mendapatkan LOE lebih cepat lebih baik, karena nanti bisa fokusnya buat yang lain dan tidak mengundur waktu lah, gitu sih. Itu Mas. Ya Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aris. Nah, kita pindah dulu ya Mas ya ke yang sudah raise hand. Di sini ada Mbak Dita Effendi dan Mas Dista ya kalau saya nggak salah. Salah satunya dulu Mbak Dita Effendi, silakan dibuka kameranya dan juga audionya. Oke, halo selamat sore Kak Hafiz dan Kak Nadia. Sebelumnya mohon maaf banget aku nggak bisa on cam karena pakai HP joinnya. Tapi buat Kak Hafiz, thank you so much. That was really insightful information gitu. Yang ingin aku tanyakan adalah boleh dielaborate lebih lanjut lagi nggak Kak tentang esai yang ngejelasin
career goals gitu karena aku juga punya rencana untuk studi di UK tapi mungkin masih 2 tahun lagi gitu dan aku nggak punya alasan fix selain ya gue pengen belajar aja gitu bukan yang mendaki-daki untuk mengubah Indonesia atau apapun gitu. Jadi mungkin Kak Hafiz boleh cerita lebih detail lagi tentang esai yang career plans-nya ngomongin apa aja gitu. Maksudnya seberapa implementatif yang harus ditulis gitu karena aku belum ada gambaran ke sana sih, maksudnya, mungkin Bapak paham kan apa yang aku bilang? Thank you, Kak. Silakan Mas, langsung dibahas tuntas. Mas masih di mute, mohon maaf. Oke, ini aku izin share screen karena mungkin supaya lebih enak aja kali yang ngejelasinnya. Oke, terkait essay career plans, memang kalau kamu bilang kamu belum menyentuh dunia profesional dan akan consider kuliah di UK, lanjut kuliah itu 2 tahun lagi, wajar ketika kamu nggak tahu mau karir di mana dan apa sih bayanganmu terkait dengan karir kedepannya itu seperti apa. Sedangkan kamu belum punya karir atau job begitu kan. Memang agak susah, tetapi kamu hanya belum aja sih, belum memulainya aja gitu. Kalau misalnya tadi Dita nanya terkait seimplementatif apa sih implementasi career plans ke depannya begitu. Lagi-lagi aku harus balikin ke bidang studiku apa. Oke, dulu saya S1-nya ilmu politik, kemudian S2 saya mau ambil kebijakan publik. Nah, ketika aku ambil kebijakan publik, kenapa aku bisa ambil itu? Karena di akhir masa studiku S1 di Jogja, dan kemudian aku bekerja, aku dihadapkan dengan kebijakan publik itu lagi. Baik itu sehari-hari, pengalamanku sehari-hari di kantor, atau di rumah, misalnya begitu. Di situlah aku mau ambil kebijakan publik. Nah, bayanganku ke depannya udah mulai terbentuk. Oh, oke, ternyata karir di kebijakan publik itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan publik atau pekerjaan apa sih yang relevan dengan studiku begitu. Nah, ketika menulis essay career plans, memang di guidance untuk membagi career plans itu ke 3 tahapan yang tadi aku bilang, 3 periode ya. Yang pertama ada short term, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, sedikit cerita misalnya kalau supaya nggak ngawang ya, seingatku aku tulis di essay itu setelah lulus S2 di UK, aku bilang, oh aku mau bergabung ke sebuah think tank atau lembaga pemikir di bidang kebijakan publik, begitu, yang fokus di isu-isu urban atau perkotaan, pembangunan kota, karena itu juga ada linknya ke kebijakan publik. Oke, setelah aku menjadi peneliti di sebuah think tank atau lembaga pemikir itu tadi, what's next gitu? Oke, jangka menengah bukan saya yang bekerja, tetapi saya yang membuat think tank di bidang urban tadi, begitu. Karena kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku bilang tidak hanya ilmunya yang aku dapatkan ketika aku di jangka pendek karirku tadi, tetapi aku juga sudah berjejaring. Tidak hanya dengan komunitas shifting, tetapi komunitas UK dan juga komunitas ketika aku bekerja sebagai peneliti tadi. Itulah yang menjadi modal aku untuk membuat sebuah lembaga pemikir tadi. Kemudian di jangka panjangnya saya bilang, pengen deh jadi Menteri Pembangunan Nasional begitu. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan karir itu begitu? Oh, karena orang sudah tahu track recordku seperti apa, fokusku di bidang apa, di bidang pembangunan perkotaan misalnya, atau di bidang kebijakan publik. Nah, dengan trajektori pengalaman dan achievement dan juga track record, disitulah kemudian aku bisa dipercaya menduduki posisi itu begitu. Ini kan hanya apa sih yang ingin kita capai ke depannya begitu. Shifting mau tahu nih gitu. Bukan sesuatu hal yang mendakik, yang yang ngawang gitu. Kalau kamu bisa menjustifikasi atau membenarkan saya mau jadi menteri ini itu,
tapi kamu nggak tahu kenapa kamu bisa jadi menteri, itu kan bagaimana kamu meyakinkan si penanya gitu, si shifting-nya. Jadi selain kamu punya tujuan karir yang jelas, tapi bagaimana itu bisa disupport oleh pengalaman-pengalaman kamu yang sebelumnya, itu sih. Tapi lagi-lagi wajar kalau kamu nanya apa sih yang implementatif, itu memang karena belum waktunya aja. Tapi aku yakin ketika misalnya kamu sudah lulus S1 dan sudah mulai bekerja nanti selama 2 tahun di bidang yang kamu suka, itu akan mulai tuh kebangun. Apa sih yang mau aku fokusin ketika S2 nanti. Kayak gitu sih. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Hafiz, well explained, menjawab kok, thank you. Baik, terima kasih Kak Dita pertanyaannya. Kita lanjut ya Mas ya ke kolom chat lagi. Ini ada dari Tania. Kak Hafiz, apakah main story dan value yang Kak Hafiz gunakan pada essay shifting, masih ngebahas essay ternyata sama atau berbeda main story-nya yang disubmit ke UCL? Silakan Mas. Oke, thank you Tania. Jadi berbeda. Main story atau value essay shifting dengan essay UCL. Meskipun di shifting itu aku bilang aku mau fokus di kebijakan publik, dan meskipun di UCL aku juga fokusnya di kebijakan publik, tapi story atau angle storyku berbeda. Karena di UCL itu mereka mintanya pure 500 kata, bahkan bukan kata, dia pakai karakter. Jadi jauh lebih ini lagi, mengerucut lagi. Jadi harus betul-betul yang sesingkat, padat, dan jelas begitu. Main story-ku di shifting bilang kalau misalnya kebijakan publik secara general. Sedangkan main story-ku di UCL itu kebijakan publik pasca COVID-19. Itu harus ada perubahan begitu. Dari secara umum aja udah berbeda story-nya gitu. Tapi memang karena bidang fokus bidangnya sama, jadi both shifting dan UCL di bidang kebijakan publik, jadi enak mengkerangkai esainya. Ketika di shifting aku membahas pengalaman kuliah S1 dan kemudian pengalaman kerja, di UCL aku membahas bukan pengalaman kuliah S1-ku, tapi aku membahasnya pengalaman kerjaku dan hanya membahas pengalaman COVID-19. Apa yang aku temui ketika masa pandemi, ketika aku menjadi relawan, apa sih yang aku rasakan begitu. Jadi, dan kemudian kenapa ketika di masa mendatang itu kita harus merubah kebijakan publik kita pasca pandemi COVID-19. Jadi berbeda dengan essay shifting tadi yang cenderung agak jauh storyline-nya begitu di masa aku kuliah dulu. Itu sih, Tania. Gimana Mbak Tania, cukup menjawab atau ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, makasih. Udah cukup menjawab, cuman paling ada follow up questions atau lebih ke clarification. Yang aku tangkap berarti emang main story-nya beda dari Chevening dengan essay UCL, tapi both essay itu punya story yang align ya. Iya, story-nya align karena kan memang program studinya yang ingin ditempuh sama kebijakan publik itu. Hanya memang ceritanya aja yang berbeda. Kenapa ceritanya berbeda? Karena UCL ini betul-betul satu halaman dan dia pakainya karakter kalau nggak salah. Jadi harus lebih singkat, padat, jelas banget untuk nulis di esai itu. Jujur sangat challenging, makanya aku tadi ceritakan 1 bulan lebih sedikit untuk menyelesaikan esai UCL-ku. Karena
sangat susah untuk menulis secara singkat, padat, jelas, sistematis, apalagi dibatasi dengan karakter, bukan karena word ya. Jadi kan nggak enak banget tuh gitu. Pemilihan katanya harus pas, ceritanya juga harus kayak kena banget gitu loh di dosen yang ngebaca tulisan kita. Karena kan dosen yang nge-review esai buat uni begitu. Bukan bagian admission office, tapi dosen kita nanti ketika kita lolos gitu. Meskipun ada uni-uni yang secara requirements di essay-nya itu jauh lebih lebih fleksibel, 2 halaman bahkan, atau nggak ada karakternya, jadi words saja. Tapi untuk UCL itu malah yang membatasi itu bukan ke story-nya, tapi ke teknis penulisannya sih, Tania, gitu. Hope it helps. Oke, Gimana, thank you. Mbak Tania? Oke, Ya thank udah you. Mudah-mudahan- cukup menjawab ya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada satu lagi yang raise hand. Di sini ada, saya kurang tahu nih, Mas Dista, Mbak Dista, silakan dibuka kameranya. Oke, aku perempuan kok. Silakan Mbak. Oke, Mas Hafiz, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama terkait esai study in the UK. Jadi saya udah garap esai dan saya merasa esai study in the UK saya kayak boring banget ya, kayaknya formal banget gitu. Nah, terus tadi Mas Hafiz udah nyebutin kalau saya salah nangkep, maaf ya, tadi saya nangkepnya kita juga bisa menuliskan kayak budaya apa yang bisa kita bawa di dalam esai di UK. Jadi misalnya saya mau kuliah di UK karena tadi saya bisa skateboardan. Nah, biasanya saya kalau dengar dari seminar-seminar para award chevening, biasanya hal tersebut disampaikan ketika interview, bukan di esai. Jadi makanya ini hal baru banget buat saya. Kira-kira itu beneran bisa dimasukin ke esai nggak? Supaya esai saya tuh nggak boring. Itu yang pertama dulu, tentang study plan. Terus yang kedua, untuk career plan, lagi-lagi saya mendengar dari berbagai award chevening, kalau seandainya mau esainya outstanding, kalau bisa itu juga menawarkan sesuatu yang bisa menguntungkan UK supaya kita terpilih. Kan cuma 1% dari 5.000 yang apply gitu kan. Nah, tadi juga Mas Hafiz juga menyebutkan menawarkan hubungan bilateral antara UK dan Indo. Pertanyaan saya, tipsnya gimana cara menuliskan hal tersebut supaya terdengar achievable dan nggak halu gitu loh. Jadi biar orang UK juga, oh iya saya nangkep nih, mungkin in long term 10 tahun lagi nih anak bentar nih bisa menghubungkan UK sama Indonesia, but how gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu. Thank you. Oke. Silakan Mas, pertanyaan cukup tajam deh. Tadi yang pertama, aku memang baru keinget juga setelah aku ngomong yang terkait budaya tadi. Memang itu betul dibawa ketika interview dan jarang banget untuk yang membawa di essay. Karena essay itu dia cukup alasannya sangat rasional ya, bukan yang main-main tanda kutip begitu. Makanya tadi betul dilurusin lagi sama Mbak Dista terkait essay study in the UK, bahwa alasan-alasan study in the UK itu cenderung lebih normatif ya. Misalnya saya study in the UK karena UK di bidang saya kebijakan publik itu bagaimana, atau UK di isu lingkungan itu ternyata leading dan menjadi pusat dari misalnya gagasan perubahan iklim, let's say kayak gitu. That's why I want to study. Misalnya nanti juga bisa ditambah tuh plus tidak hanya lingkungan akademiknya yang suportif, tetapi budayanya saya juga terinfluence sejak dulu begitu. Justru dengan kombinasi antara dunia akademik dengan dunia kebudayaan tadi, itu yang semakin membuat essay shifting-nya lebih berwarna ya. Jadi memang shifting ini serius tapi santai gitu. Dalam artian dia pengen kita tahu UK, tapi kita juga dituntut untuk belajar gitu. Jadi ketika misalnya Mbak Dista tidak hanya menjawab dengan alasan akademis tadi, tetapi juga bisa saya juga terinfluence dengan budaya kayak gitu.
saya suka karena ada linkage antara kebudayaan dengan dunia akademik di UK. Ambil contoh, saya misalnya bilang kalau misalnya, oh nilai-nilai di UK itu sama loh dengan di Indonesia. Misalnya budaya demokrasinya, misalnya sangat menghormati kebudayaan, perbedaan suku, ras, dan agama di UK itu juga tinggi gitu. Ada banyak kok imigran di UK kayak gitu. Jadi secara itu bukan dunia akademis, tapi itu kan nilai-nilai kebudayaan di UK gitu yang aku bawa di situ. Semoga menjawab. Kemudian yang kedua, betul tadi di bagian study in the UK tadi, setelah kita ngomongin introduction, kenapa UK, 1, 2, 3, kenapa Uni 1, 2, 3. Yang terakhir, kontribusi kan untuk hubungan bilateral Indonesia-UK. Saranku, harus di googling lagi, di bidang Mbak Dista, apa yang sudah UK dan Indonesia lakukan. Apa yang sudah dilakukan in the past, dan apa sih yang bisa di-improve ke depannya. Gitu. Sebisa mungkin spesifik, apa yang sudah Indonesia dan UK lakukan. Misalnya di bidang lingkungan, misalnya di bidang sektor UMKM lah, let's say. Oh, kok ketika saya lihat di Google ada hubungan bilateral Indonesia-UK, sektor UMKM ini selalu menjadi outsider. Kayaknya ini jadi sektor menarik nih untuk kedepannya, untuk di-improve. Gitu. Nah, disinilah saya bisa mempromote fostering bilateral relationship Indonesia dan UK, kayak gitu. Atau misalnya di UK itu menjadi pusat perubahan iklim di dunia. Kenapa? Karena di UK itu ada pusat-pusat kantor-kantor yang fokus di bidang lingkungan, kayak gitu. Baik itu sektor lingkungannya, baik itu sektor keuangannya, keuangan untuk lingkungan, sustainability-nya, berkelanjutan. Dengan studi saya di London sebagai hub dari lingkungan gerakan perubahan iklim tadi, saya bisa belajar dan juga bisa fostering bilateral relationship tadi ke depannya gitu. Jadi Mbak lihat dulu yang ke belakangnya apa yang sudah dilakukan di bidang studi Mbak Dista. Kalau misalnya sudah ada, pasti ada celah yang bisa diimprove. Kalau misalnya belum ada, itu bisa menjadi kayak, oh, I can lead this to foster our relationship begitu. Itu sih yang aku bisa sarankan dan memang itu yang aku lakukan gitu. Googling dulu yang lama apa, karena itu jadi senjata kita buat nanti interview. Itu sih Mbak. Silakan Mbak Dista, cukup. Mungkin sedikit di bagian kalimat terakhir tadi, jadi kebetulan bidangku kan kedokteran gigi. Terus aku udah googling segala macam, udah buka gov.uk, udah segala macam. Sebenarnya dentistry di sana sama strugglingnya sama dentistry di sini gitu kan. Jadi memang belum ada hubungan bilateral yang spesifik tentang dunia kedokteran gigi dari sana sampai sini. Jadi kadang tuh saya mau nulis di Kaderpan tuh kayak, aduh ini halu banget nggak ya? Kayak lo kan bukan siapa-siapa, lo bukan menteri, lo bukan siapa-siapa, terus lo mau bikin hubungan bilateral dentistry from here to them gitu kan, kayak apa banget sih, achievable nggak gitu. Tapi dengan insight tadi berarti aku jadi ada insight untuk oke, gue harus lebih pede untuk menuliskan itu walaupun halu tapi harus dibuat achievable. Jadi masih ada chance lah untuk menuliskan hal itu. Oke, thank you Mas. Mungkin aku sedikit menambahkan karena tadi fokusnya di bidang dentistry. Mungkin bisa dibilang Mbak kayak aku sedikit inilah sharing atau suggest. Oke, misalnya selama ini belum ada di establish hubungan spesifik di bidang kedokteran gigi kayak gitu atau di bidang kesehatan gigi. Jadi ini menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia dan UK ke depannya untuk lebih melibatkan tidak hanya hubungan G2G, government to government, tetapi di bidang kita nyebutnya track to diplomacy ya. Jadi di bidang orang ke orang gitu. Jadi misalnya Mbak bisa ngomong, oh komunitas apa nih kalau kedokteran gigi kan kalau itu ada ID ya. Kalau nanti bisa sebut lah misalnya Ikatan Dokter Gigi Indonesia
untuk saling sharing ke Ikatan Dokter Giginya UK gitu. Kemudian nanti misalnya bisa bikin naskah kebijakan untuk Kementerian Kesehatan masing-masing. Atau mungkin bisa tambahin kayak, kesehatan gigi itu penting. Misalnya ada hubungannya dengan COVID-19. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin lebih ke situ. Bisa, itu sangat achievable sih. Dan itu tidak ngawang. Jadi tenang aja Mbak, itu nggak ngawang, aman. Oke, thank you. Aku baru tahu yang track to diplomacy gitu, karena aku juga udah ngincer sih satu community di sana, namanya Oral Health Foundation gitu. Cuma lagi-lagi tadi aku mikir, aduh kok kayaknya nggak keren gitu. Yang lain kayak bawanya government, pemerintahan, wah gitu. Aku cuma kayak antar komunitas. Ternyata insight dari Mas Hafiz ngena banget, jadi aku jadi lebih pede. Oke, thank you. Siap. Oke, terima kasih Mbak Dista. Mudah-mudahan lancar ya Mbak ya. Kayaknya ini udah menggebu-gebu banget mau ikut chevening, jadi mudah-mudahan selanjutnya ini bisa diundang nih jadi pembicara cheveningnya Mbak Dista ya. Sukses Mbak, aku support. Ya Allah, amin. Terima kasih doanya udah menggarap essay udah setahun soalnya. Jangan kemarin ada CAAI, Chevening Alumni Association Indonesia. Itu aja aku nggak lolos, jadi aku kayak down gitu. Aduh, essay udah digarap 1 tahun, yang versi nasional aja nggak lolos, gimana nanti yang versi beneran gitu. Jadi curcol. Thank you ya. Amin, Tenang aja amin. Mbak, itu nggak menjamin, serius. Itu memang banyak sih, tapi yang ini yang CAI itu banyak yang nggak lolos, entah karena mereka nggak siap atau gimana. Tapi memang Mbak Abis itu banyak yang down. Padahal itu beda belas dengan shifting as a shifting ya, karena itu kan komunitas gitu. Sedangkan yang menentukan itu ya shifting gitu. Jangan patah semangat Mbak, lagi-lagi karena banyak banget dari angkatan kita yang struggling juga tahun lalu, dan ceritanya sangat diverse sekali, mulai dari yang sangat susah banget sampai yang kok kayaknya bejo banget atau beruntung banget, ada juga gitu. Dan kedokteran gigi juga ada 2 orang temanku. Mungkin Mbak Dista juga udah pernah ngikutin webinar yang spesifik shifting dengan dokter gigi ya. Atau kalau belum ada, ya udah nanti aku kasih deh via direct Iya, message. belum ada. Aku nggak tahu kenapa ya, ini perasaan aku aja. Aku kayak udah capek riset, terus aku ngerasa para award di chevening tuh essay-nya tuh kayak diumpetin gitu loh, nggak ada yang di-share gitu. Aku ngerti mungkin maksudnya private banget gitu kan, bener-bener personal gitu. Dibanding beasiswa lain, chevening tuh susah banget dapetin essay aslinya gitu. Jadi apalagi yang dari kesehatan tuh jarang banget, hampir nggak ada yang bisa jadi pembicara gitu. Jadi aku kadang ikut-ikutan begini. Siap, pokoknya nanti aku DM via sini, nanti bisa. Oke, boleh nih Mas. Mungkin nanti yang sudah ikut di sini boleh menghubungi Mas Hafiz dari mana nih? Dari Instagram kah? Atau ada kontak yang bisa dihubungin? Boleh langsung dibagikan? Boleh DM aja, nanti kita sharing apa yang bisa aku bantu. Meskipun sedikit disclaimer, bukannya tidak membantu atau tidak mau membantu, tetapi besok sudah mulai kuliah online ini, dan minggu depan insya Allah berangkat, jadi diusahakan bisa membantu. Begitu. Asik. Baik, terima kasih Mas. Mungkin boleh ditulis ya Mas ya akun Instagramnya. Tapi sekali lagi Nadia ingatkan ya kepada teman-teman, besok Masnya sudah mulai kuliah. Jadi mohon ditunggu balasannya. Mana tahu nanti butuh fast respon tapi masih lagi kuliah gitu. Nah, nanti boleh diskusi katanya. Nah, sepertinya udah tidak ada lagi pertanyaan dan semua yang raise sudah tidak ada lagi. Nadia tanyakan sekali lagi nih, ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau kita sudahi perbincangan pada sore hari ini mengenai chevening? Nah, sepertinya sudah cukup ya Mas ya, keren sekali. Terima kasih sharing yang luar biasa dan spesifik tentunya dari Mas Hafiz tentang beasiswa chevening. Sebelum kita tutup sesi hari ini, boleh dong foto bareng. Meskipun ini virtual, harus ada tanda-tandanya. Jadi, Nadia mengundang semua teman-teman yang ada di sini untuk buka kameranya.
Oke. Yuk, masih banyak nih yang belum buka kamera. Sip. Nadia akan dibantu oleh tim. Kalau gitu kita mulai gaya pertama ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi, ganti gaya. Boleh pakai filter juga kalau mau lebih bervariasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Hafiz dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini dari pukul 4 tadi. Nadia ingin mengingatkan kalau misalnya OTA Community juga ada setiap minggu malam, dan malam ini topiknya adalah Child Free, Between Reconstructing the Ideal Marital Purpose and Freedom. Jadi jangan lupa untuk mengikutinya, nanti tautannya akan dibagikan kepada teman-teman atau boleh langsung mengakses di Instagram ota.community. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi hari ini, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih juga untuk Mas Hafiz. Kalau saya ada salah dalam pengucapan dan salah sikap, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.